hanya sosok dari Harit, tapi tuh di take over oleh para pasukan dari tim Geek Farm dan ini dia. Gue setuju sih dengan mengambil di 3 langsung kan. Tapi tidak sama, literally sama om. Oke, cuman bedanya Hilda nggak ada nih sekarang. Oke. Untuk Alter Ego. Ya buat Alter Ego sama. Hilda di band sekarang. Ini Cici diambil juga sebenarnya untuk menutup kemungkinan Lukas yang bisa dipakai. Memang udah gak ada Lukas EXP pasti akan berhadapan dengan Cici. Jadi sekarang mereka harus mencari jalan lain untuk berhadapan dengan Cici. Gop. Arlot dia power. Arlot, ya. Oh, Edit. Kalau ngomongin cara edit, sebenarnya ini bisa menjadi dua smell kamu. Karena dia itu benar-benar power banget kalau bisa untuk mendapatkan team fight besar dan dia punya item yang cukup capable, tapi malah sebaliknya. Terkadang kalau mainnya udah main kageting, edit itu udah lumpuh pak. Benar. Walaupun dia tipikal XP-nya yang punya damage ya om ya. Tapi maksudnya Edit itu kalau ketemu dengan Mars kadang itu pilihannya jadi itu biar dia magic damage. Nah. Keluar dari robot dan XP apa sama dengan Mars jadinya kan dia kan tanks Benar. Tapi tipis jadi om kalau ada robot om. Siap tamat tuh. Oke, nggak ada Selena. Ya Selena yang langsung di target juga bersama dengan Louis. Cusi apa lagi daripada Cusi Second phase. second phase Iya. tapi kalau kalian kebiasaan di Jume burst yang biasa dipakai Marsha Harusnya or Valen mungkin. Kalian gue lebih suka sih. Masalah ini dulu nih, rompernya dulu nih mau kemana nih? Rompernya tadi diambil, dia mau agresif di awal, dia butuh yang bisa ditarik sama Matilda. Matilda, oh boleh. Atau kan kali gue sih Gatot suka ya. Gatot plus. Kalau Plus gua, dulu. Ya dia mikir apa? ini harus burst. Siap boleh. If boleh. kalau nggak ambil coba lagi oh enggak bisa Iya ini plusnya ini di jalan kita jadi tanda tanya. sama siapa ya Plusnya sama siapa? Marsha Tapi dari kick dulu nih, dari kickman dulu. Cowoknya roper. jauh kalau roper mahal Marsha juga Perebutan Parsha dong kalau kayak gini caranya nih. Valentino oke Enggak sih, kayak kick gue bisa ambil kesini sekarang. Oke. Bisa Cusi cuman ada Hayabusa lah itu dia Hayabusa kayak jadi penutup lah buat Hati-hati hero aja. belakang Harus lebih hati-hati aja. Tapi kalau misalkan memang mau dinaik sekalian juga utility-nya ya, menurut gua ambil aja Jusinya. Kalau mau long range damage ya udah balik lagi ke Parsha. Cusinya diambil Badan ya, experience badan yang diinginkan juga oleh Geek Fam ternyata diisi oleh Glue. Ini glue. Sangat hebat. Apakah Faramis akan menjadi sebuah jawaban kali ini? bisa Faramis Kalau mau tim fight besar bisa loh. Bisa. Faramis atau Vexan juga nggak masalah, tapi menurut gue lebih suka Faramis sih. Karena kan kita lihat sini Faramis Purify. atau berarti iya enggak Hah? iya Faramis Purify sih enak. Bener-bener bikin dulunya. Dari tadi gue lihat selama gue gak main, ini Kickflip juga nggak punya tarik. Damage gimana Cecil? Apa? oke juga Cecil? Cecil Boleh, tapi terlalu scaling untuk melihat 3 hero. Gak worth it banget menurut gue dengan ada Hayabusa, Moskov, dan Cecilian. jadi dia berarti Faramis Faramis team fight Kan hijaunya juga main Faramis kan? iya user Ya user Faramis kan? Why not gitu Ya, harusnya gitu. Sebenarnya kalau misalkan ngelihat dari rekornya juga memang ada sih. Cukup oke. Tergantung eksekusinya nih. Masalahnya dari game yang pertama iya itu kelihatan banget semua nggak berjalan sesuai dengan keinginan dari Geek Fair. sesuai plan mereka Bukan ya hero-nya lagi jadinya. Ya, mereka dipaksa keluar dari apa yang mereka rencanakan di game yang pertama. Dan di game yang kedua ini juga aku bisa bilang Gops harus berhati-hati. Nah, apakah masih ke arah Gifam untuk draftnya? Enggak. Ke Kalau Colin, Sekarang melihat wah tadi gue masuk. Tapi itu dia, mampukah Gifam membawa ke game yang ketiga? Atau bahkan Alter Ego akan mempertahankan dengan 2-0? So, FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up down. seandainya berjalan sesuai dengan rencana dari Geek. Gua rasa gak akan ada game yang sama seperti game sebelumnya. sangat besar sekali. Tapi power hero untuk Nino ya, Cici yang sedang dipergunakan berhadapan dengan Blue ini harusnya bakal menjadi duel panjang. Apakah dia bisa langsung Oh, balonnya nggak jadi Rico.
Bawahnya nggak jadi recall karena dia recall di tengah jalan dan terlihat oleh sosok Sergent dan juga Hijumi. Ini waktu yang sangat banyak loh yang terbuang posisinya. Dan bakal lihat dengan kondisi sampai saat ini emblemnya silakan Wawa. Yap, emblem fighter buat Cici, ada Agility di sana bersama dengan Festival of Blood dan juga Brand Smite. Standar untuk Cici akan punya spell skill yang tingginya nanti untuk dipakai untuk bisa sustain juga. Tinggal di ini sih, bagaimana untuk choosing-nya basic armor ya. Standar ya basic armor. Ya. Sustain. Ya, bisa mana juga Mana bisa. bener. Tapi kalau misalkan melihat dari draft yang sama untuk Alterigo kurang lebih ya, gue rasa gameplay juga bakal gak beda jauh Om. Dari ini power sekali ya bisa kali. Tapi bedanya gini aja, dia nggak bisa terlalu agresif karena bukan Selena kan. Ya dan ada cowok dilawan. Iya. Tapi kalau misalnya tadi Selena kasusnya berbeda, tapi lihat Dream sangat coba untuk berhasil mendapatkan satu. V2 di belakang sana, Abu yang menjadi pilihan utama dengan cara Shadow Kill. Damage masih belum terlalu kuat, masih mau dipaksa satu hit terakhir. Dan damage masih belum cukup, Powo. Itu untung ada body block dari Balus ya. Aku melihatnya Rino udah langsung lari, dia pengen nempelin posisi dulu dari di Aboy, bukan di Balus sebenarnya. Untung memang Balusnya jadi badan, jadi tangan. Harus hati-hati. Dan lihat The Gops yang udah mulai hadir di tengah ini, setup turtle-nya harusnya lebih cepat. Karena dia pakai Suyo juga kan, mereka ready untuk turtle duluan. Oke. Dan sekarang udah ada Netherwell untuk para pasukan dari tim Alterigo. Apakah mereka mampu untuk memasangkan team fight? Tapi nampaknya berbeda dengan sebelumnya. Dengan tidak adanya keuntungan di early dengan 3 poin kill, ini memilih untuk landai dibandingkan dia harus memasangkan keadaan. Dan itu setuju banget ya dengan pergerakan dari seorang Hayabusa yang memang harusnya seperti ini, Om. Ya, dan ini yang kita lihat juga dari Balosnya nggak langsung bukan juga kan buat dia bikin. Yang jauh lebih nyaman, oke Balosnya harus mundur dulu. Sedikit terpantau dan cukup berbahaya berhadapan dengan Moskov seorang diri. Sedangkan Cadera ini, kalau dibiarkan sih akan jadi masalah ini Harin. Dan sudah mulai berasa damage dari Cadera. Sesuai dengan track yang diinginkan. Gue dari AE ini gak kalah loh. Oke, tapi nampaknya nggak apa-apa, nggak kalah. Dan Rini, wah respon dia bagus banget sih gue lihat tadi. Ketika ada bau-bau Dreams bakal coba di pick off, Rini langsung standby siap untuk melakukan sedikit following up. Entah itu Code Shadow, entah itu Shadow Kill aja terus dia butuh lagi. Tapi setidaknya dia siap untuk antisipasi dari pergerakan Poloski. Dan mantap keluar dari Abo ya. Mengganggu banget sih. Sangat mengganggu sekali hijaunya. Agak ragu akhirnya untuk bisa maju ke depan. Sedangkan di bagian bawah Gopsnya masih bisa untuk bertahan hidup nih berhadapan dengan Nino. Karena cicilan dari Mas Yoyo juga sesuai dengan persentase HP ya. Jadi tetap harus bermain waspada di belakang. Sebenarnya ya bisa clear dengan tenang aja kan. Kalau urusan jalan duluan ya udahlah nggak apa-apa. Nyusul dikit lah. Dulu juga kan nggak main lama soalnya. Tapi Ekis ada di level 7 sekarang. Yang hari ini yang tertinggal sedikit dari segi levelnya. Dan belum ada lagi nih siapa sampai ada jungle di sini. Oke, tapi kalau ngomongin Retribution telah diinformasikan, itu masih jauh tampaknya. Ini game yang cukup tenang ya lebih lebihnya. Belum ada point dead sama sekali. Almost ya, Paulos ini berbahaya banget kalau dia berhasil menendang karena seorang Rini. Kalau dia menendangkan seorang Rini, itu akan menjadi bahaya dengan adanya tampal yang sudah siap terbuka untuk para pasukan kedua belah pihak. Dan Abo lagi-lagi terganggu sekali. Hero pejalan kaki akan terganggu terkena lantern flare. Sementara turtle akan spawn, di bagian bawah juga masih aman. Kita melihat untuk item pertama selesai nih untuk Nino War X. Sakit banget. Itu dia, udah mulai sakit dan Gops akan coba dipaksa. Apakah Gops akan berubah menjadi bulir-bulir dan melihat Nino di depan sana memilih untuk mundur dengan Phoenix yang sudah dipertahankan. Tapi Dreams berhasil mengcover dan lihat Nino berhasil terperangkap ke depan sana. Dan mereka untuk menyelamatkan Nino dan bakal berpasukan dari tim Alterigo. Mereka kehilangan momentum. Hijaume bakal lagi dipasang mundur ke arah belakang. Satu momen kill tidak ada dan satu momentum yang didapatkan King Pump. Berhasil menemukan temponya kembali. Iya. Wow, ini dia kelihatan banget sekarang Marconya diambil. Pergerakan dari Kickfam mulai terlihat sekarang sesuai dengan track yang mereka inginkan. Yes, betul sekali. Band of Instruction ya. Karena target sama sekali hanya untuk melihat juga. Hijaunya dengan Glowing One. Tapi tadi nice team fight ya. Meskipun dicicil buat Gopsnya. Dia berhasil untuk naik ke atas kepala dari Nino. Tertarik cukup dalam dan ada Abo yang melakukan follow up. Oke, tapi hai! Satu itu lagi dua yang berbicara soal Brave. Tapi nampaknya terus bisa selamat. Dengan selamat kali ini membuat terpasukan dari tim Alterigo. Mereka hampir saja kehilangan 2 poin kill yang cukup mahal. Yap, dan ini bahaya sih. Cadera yang kelihatan sudah mulai nyaman ya dengan landing phase dia. Tapi sebelumnya dari game sebelumnya juga memang Cadera nyaman sih sejujurnya. Ya, tapi yang lain nggak nyaman. Iya, yang lainnya nggak nyaman. Nah ini kasusnya lebih baik karena dia mungkin
dari mid game ya nggak apa-apa kita digegok. Oke, tapi nampaknya Nino berhasil ditunggangi di depan sana. Masuk langsung dive in, merubah sosok Nino menjadi point kill kembali. Make it! Instant pick up dan itu dia. Lumayan panas untuk di game yang kedua. Ini sesuatu yang sama terjadi di sebaliknya. 4-0, Alter Ego juga tadi dapetin 4-0. Tapi dibalikin di game kedua gitu. Mereka mulai dengan 4-0. Oke, dan Aboy lihat tuh dia mulai nakal, zoning terus-terusan. Dari awal kita melihat bagaimana perjuangan juga bisa mendapatkan EXP. Sangat sulit. Gak bisa. Ini pun. Tapi lihat ini berhasil ditunggangi tapi karena terlalu jauh membuat si harus turun dari seorang Kops. Kadera. Lihat, berapa favorite sudah dimiliki dari seorang Kadera. Dan akhirnya menuju ke arah Purple Top yang dimiliki dari seorang Hayabusa tanpa ada invasi jungle. Nah, hijaunya masih ditahan ya. Ini Dreams bakal kerepotan kalau mau berhadapan dengan Aboy. Jadi mungkin targeting sih. Kalau mereka memang mau ya mereka bisa main satu back saja ya. Coba ya. Karena kalau langsung lompat ke belakang kan bisa dengan Nether Flare. Ya. Makan depannya dulu. Walaupun memang agak keras. Tapi gue rasa chance-nya masih ada. Kalau Gops tetap belum siap kalau ngambil Gops duluan. Waduh, jangan. Tapi kita melihat di mana perpasukan dari tim Alter Ego mencoba untuk melakukan sedikit zoning out. Mencoba untuk take over menuju ke Turtle yang berikutnya tidak perfect Turtle dan itu dia Randy muncul. Gol! 70 for this time. Hijaunya yang tumbang, bahkan hijaunya adalah salah satu counter natural. Dan bahkan Nino duel Dragon yang berhasil mendapatkan seorang Nino. Shadow kill, menuju ke belakang, gak ada Cochero. Dan nampaknya hari ini berhasil menyimpan satu buah Cochero. Wah nggak clear. Hitnya berhasil dibongkar. Dipaksa. Mau tidak mau dan ketika midnya dipaksa begitu saja, mereka akan kehilangan vision untuk Purple Buff-nya dan Alter Ego dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Dan ini dia Geek Farm kembali bangkit atas one-sided di game yang pertama. Dibalaskan kan? Karena ini belum ada poin kill juga dalam Alter Ego sekarang. Sama persis ya. Sama Tapi persis. menit 7 biasanya 8 tadi. Perbedaannya di jumlahnya. Iya, di Tapi yang nggak dapetin poin kill dari lawannya pun terlihat jelas sama. Ya, itu sudah bagus ya. Kayak early aggression dari Geek akhirnya berjalan mulus. Ya mungkin dikarenakan juga dari balasnya nggak awal-awal tadi ya. Mungkin dengan gratis juga karena ada pertukaran damage yang terjadi. Ganti lagi. Cow, guys ini dapat momen. Baloiski bakal coba disiksa kali ini. The way after yang keputuskan seorang Dream. Tapi nampaknya masih ada Rapid Class bakal coba di following up. Damage sama tengah keadiannya berhasil menyelamatkan diri dari sosok seorang Baloiski dan kawan-kawan. Cari space. Cari squeeze. What? Nice, dapat Oh, bukit. tapi nampaknya lihat Hais mencoba untuk memberikan sedikit spesial, tapi Puri baik Kevin dan lihat Dreams memaksa mengeluarkan Crimson Dragon juga flicker di depan sana. Tapi nampaknya itu spesial diberikan untuk sosok seorang Rene di arah top lane. Ditambah lagi dengan Nether Web berhasil menyelamatkan seorang Nino, tapi tidak bisa terlalu lama terkadang dan terlalu sakit yang bisa diberikan. Semua waktu yang paling tepat diberikan oleh tim Alter Ego terhadap Rene dimanfaatkan dengan baik saat ini. Level 11 ya. Mulai mengejar tadi kata Ghost Dragon. Oh, di follow dengan CBS, Duel Dragon ke sana dan Rini masih bisa selamat. Hijaunya mencoba untuk kembali ke dan itu dia Shadow kill. Menuju ke seorang Paleski, seorang diri tanpa ada follow dengan damage. Dan lihat tangan dia. Gagal untuk mendapatkan satu poin kill. Sedangkan Aboy sudah kembali lagi standby dan itu dia Hais make a moment for Alter Ego. Dengan Spear of Destruction tadi yang berhasil connect. Kill yang cukup mahal, Make-Its yang tumbang kali ini. Tempo yang turun. Kill pertama dari Alter Ego akhirnya muncul. Tapi itu benar-benar mahal dari killnya. Karena killnya muncul ketika ada Wortel. Nah itu dia. Dan yang kena tumbang Make-Its pemegang dari Retribution meskipun yang lawan kan belum besar dengan Alter Ego. Sakit banget tapi. Cadera. Oh, Cadera! Almost it's never enough! Dreams mencoba untuk memaksimalkan apa yang dia miliki di depan sana, bahkan Cadera. Setelah dia datang udah rontok semua. Gak ada bisa ditumbangin. Para pasukan dari tim Alter Ego akhirnya kehilangan satu momentum itu Dreams. Ketika dia seduluan bahkan yang punya momen tersebut. Iya. Sekarang di setup lagi dari Lordnya. Memang tadi Make-Its sempat tumbang dan gak bisa buru-buru tapi lihat Purple-nya. Wah boy, kali ini bakal coba dipasang Shadow kill! Berhasil mendapatkan boy Kadera versus everybody kembali lagi tidak bisa dibendung. Dan lihat para pasukan dari Team King. Mereka berhasil mendapatkan war tanpa ada kontes. Kadera, belum ada jawaban untuk Kadera karena selama Holy Trinity dan mungkin nanti akan adanya si Halbert yang dimiliki dari sosok seorang Moskov. Itu mungkin bisa menjawab seorang Kadera karena Kadera lagi dan lagi mengamuk. 5 poin kill. Ini Hadid yang dicari di game yang pertama ya. Dan setelah timnya bisa menghandle untuk di early game, akhirnya power dari Cadera bukan untuk defense, tapi bisa dipakai untuk offense juga.
dan dancing dari Cadera. Gak ada yang bisa pegang, mungkin hanya Dreams yang nantinya bisa memegangnya. Selain daripada itu, harus menunggu lagi ya. Tapi nampaknya Omawa ini Lordnya akan segera diselesaikan dengan sangat cepat. Lihat, kalau sakit, tadi lihat di depan sana Purify telah dikeluarkan. Sama Pon, tidak bisa dibendung. Kadera menggila. Tapi dua lane di top dan juga di arah bottom sudah mereka siapkan untuk di-push. Apakah Guardian mencoba mendapatkan satu dan Indurap menyelamatkan para pasukan dari tim Maltrigo dan di depan sana para pasukan dari tim King Kong mereka berhasil menangani. Tapi Hai tumbang, tak ada perlawanan tim dengan DP. Saya mereka nggak bisa melakukan apapun. Dari ini satu-satunya yang bisa dilakukan adalah Shadow Kill, that's it. Tapi dia nggak mau terlalu terburu-buru. What ini? Tapi nggak ada Shadow Kill. No Shadow? No what Shadow Rine, what are you doing? Endgame bisa terjadi di depan mata dan wipe out. Wah, ini membuat keputusan yang sangat salah dan game ketiga Endgame. Geekfam berhasil membalikkan kembali keadaan dan membuat para pasukan dari tim Maltrigo bertukuk lutut di game yang kedua. Satu sama kembali terjadi kali ini. Tidak ada game yang bisa diselesaikan dengan 2-0. Geekfam memang terkena one-sided game di game yang pertama. Tapi mereka membuktikan bahwa mereka pun bisa mendapatkan one-sided game di game yang kedua dan game 3. Israel. Cadera tidak terhentikan. Berbeda dengan game yang pertama, tidak ada space untuk menyerang. Kali ini Cadera bisa keluar dari zona pressure. Dan akhirnya kita melihat Cadera tidak terhentikan sama sekali. Oh my god, Cadera. Kuat banget sih tadi Haritnya memang di game pertama pun kita sepakat ya, memang Haritnya belum dapat space aja. Belum ada, tapi dia udah jadi 3 item kan Ya. di sana. Tapi sekarang ada space buat Cadera. Tapi gue juga mempertanyakan sih keputusan dari alter ego yang mereka. Defense-nya udah bagus, di atas bawahnya terkontrol dengan sangat baik. Tapi gua baliknya lagi Rine. Shadow Kill tanpa kuat Shadow. Itu ngambil resiko dia. Iya, karena dia bisa defense aja dan Shadow Kill bisa dipakai untuk minion sekarang. Next wave minionnya. Tabrak tadi end game ya. Cukup cepat di bawah menit yang ke-12 juga, dan ini dia Geekfam yang kalian nantikan. Nah, ini yang aku mention ini. Kayak dari match-match kemarin dari Geek memang selalu bilang kayak ini apa yang gak kelihatan. 2 match sempat bilang kayak gitu. Sekarang kelihatan di Dan game muncul lagi di game yang kedua. dia mode Aboy diaktifkan oleh Om Wawaji. Iya, Aboy become a main kali ini untuk di game yang kedua. Tapi yang pertanyaan saya, Cadera berani nggak mereka ngelepas lagi Haritnya? Cukup nggak sih Harit? Karena ini sebenarnya bukan sekarang doang sih harusnya cukup. Harusnya tadi itu emang Harit Cadera tuh nggak usah dilepas. Cuma Di di game mereka pengen kayak bisa. Ya, di game pertama itu kalahnya kita. Karena mereka kontrol di early game dan Baloinya. kalau imbang di early game, seperti ini keadaannya di game yang kedua. Apa kaget kali Om ya? Baru Iya. libur habis liburan panjang kan. Belum Baru naik standby. lagi di stage Masih gini. kan. Kok sama tapi kalah ya? Langsung garuk Garuk gak gatal benar. Iya. Tapi tiba-tiba udah back on track lagi nih. Ya. Permainan yang rapi banget tadi juga ditujukan oleh Geekfam, agresif, on point. Ya mereka juga nggak tumbang sampai menit berapa tadi kan? Maka teori dari Omawa dengan pelatih dari Jerman ini akan kembali lagi dengan adanya game pertama dimiliki siapa dan reverse sweep. Masih bisa terjadi, bisa. Kalau sekarang bisa, kalau di game match gue nggak bisa. Tapi Karena udah lewat. Iya, tapi lihat kali ini. Oke, ini team fight-nya terlalu mengganggu. Ini masih dengan choosing power, terus masih juga dengan akhirnya ya Gopsya yang diberikan hero seperti ini dan bisa megangin lawan. Oke, dan MVP-nya tentu saja Gocek. Cadera. Permainan Harit yang luar biasa mengganas dan menggigit dari Cadera berhasil membuat dia berhasil mendapatkan Man of the Game. Ini no dead Om. Molden itu sama Gopsya kan Molden. Iya, dahsyat banget ya. Dan kita jelas ngelihat di awal memang sama seperti tadi, dia bakal farming dulu dari Harit. Tapi bedanya di tempat itu udah dulu. Nah ini akhirnya menjadi misteri dan Cici apakah memang harus diambil untuk ayo banget buat Altrigo. Karena tadi Cici bisa dijauhkan dengan Gops, jadi sangat berpegang untuk Mino, nggak bisa bertahan lama. Dan di belakangnya nih, karena memang mereka main efek-efek terkontrol yang nggak terlalu banyak, Haritnya bebas kan. Haritnya bebas. Beda ini kalau yang game sebelumnya Hilda lagi Gops, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, telat dateng. Pokoknya banyak banget lah masalahnya. Benar. Kalau yang di sini, nah kalau dulunya telat datang nggak apa-apa, tapi nanti begitu dia sampai bakal ada yang dikeramas. Kayak dia langsung bisa naik ke pundaknya lawan kan. Itu dia langsung jadi ketombe itu Glunya Om. Dia ke pundak lawan. Dikeramas ya kan, naik dulunya kan. Makanya baru connect saya sama di Keramas Om. Sementara ya untuk
gue suka banget penguasaan landing alter ego ketika dia defense tadi. Lihat atas bawahnya rapi, oh. Setuju, tapi untuk momen di sini nih, kenapa nabrak lagi gitu loh? Iya, ya kenapa? Karena masih dimajuin lagi. Dengan minion yang udah clear nih, Shadow tuh ready dan dia kembali ke spot Shadow. Dapetin, maksudnya dapetin Kadera juga nggak worth it gitu di situ. Nah, dan satu lagi itu kan timingnya udah habis buat Shadow. Iya, iya, udah habis. Ya, Bisa selamat kok temporal loh. Temporal bisa tuh, kuat Shadow nggak lagi ada tuh. temporal ya, bisa. makanya emang tadi agak dead end juga masuk satu persatu. So ini dia satu sama Geekfam mulai mengejar apakah bisa untuk membalikan identitas mereka yang terasa hilang. Tukar posisikah nanti untuk second pick buat Alter Ego. Gops gak tumbang, Cadera gak tumbang, item-itemnya juga kelihatan cukup